Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. UEFA hukum wasit rasis Sebastian Coltescu. Dilansir ESPN, UEFA memberi hukuman skorsing kepada Coltescu. Wasit asal Rumania itu dilarang memimpin laga sampai akhir musim. Pada Senin 8 Maret 2021, UEFA menyatakan Coltescu diskorsing karena perilaku yang tidak pantas selama pertandingan UEFA. Selama tidak memimpin laga, Coltescu disekolahkan lagi dengan harus menghadiri program pendidikan sebelum 30 Juni 2021. Coltescu membuat heboh di pertandingan PSG versus Istanbul Başakşehir. Ketika itu ia dituduh melontarkan kata-kata bersifat rasis kepada salah satu staf pelatih Istanbul Başakşehir, Pierre Webo. AC Milan segera punya pemilik baru. Kini ada peminat yang dikabarkan ingin membeli AC Milan dari Elliott Management. Pihak tersebut adalah World Lab Technologies. Perusahaan tersebut adalah perusahaan milik Alexander Zhukov. Ia adalah seorang pebisnis asal Moldova. Perusahaan tersebut sebenarnya sudah menyatakan minatnya pada Milan sejak tahun lalu. Akan tetapi, nama mereka baru ramai dibicarakan beberapa hari belakangan ini. Kabar ketertarikan World Lab Technologies itu bukan isapan jempol semata. Ada konfirmasi ketertarikan perusahaan tersebut dari seorang pengacara bernama Felix Raimondo. Ibrahimovic mau bertahan di AC Milan. Ibrahimovic lagi menjalani musim penuh pertamanya di periode keduanya berseragam AC Milan. Dia sudah mencetak 14 gol di Serie A musim ini yang menjadikannya top scorer sementara klub. Tanpa Ibrahimovic, Milan mungkin tidak akan bisa bersaing dengan Inter Milan dalam perebutan Scudetto. Maka dari itu, Milan boleh jadi berharap besar agar Zlatan Ibrahimovic bertahan di klub musim depan. Terkait hal tersebut, Ibrahimovic mengaku ingin sekali bertahan di Milan. Tetapi semua itu tergantung manajemen Milan, dalam hal ini Paolo Maldini selaku direktur olahraga. Sepertiga anggota Barcelona bilang Lionel Messi tak penting lagi. Masa depan Lionel Messi di Barcelona masih penuh tanda tanya. Namun dari hasil jajak pendapat, sepertiga anggota klub Katalan itu menyebut striker asal Argentina itu tak penting lagi dan bisa diabaikan. Jajak pendapat ini dilakukan oleh TV3 bertanya kepada anggota Barcelona jelang pemilihan presiden klub Minggu 7 Maret 2021. Saat itu, selain menanyakan siapa yang akan terpilih, mereka juga menelusuri bagaimana pendapat anggota klub tentang kapten mereka. Dari mereka yang ditanya, 65,7% mengatakan pembaruan kontrak Messi penting untuk klub, sementara 30,7% tidak setuju. Kalau kalian, tim mana nih? Messi hengkang atau Messi bertahan? Menanti aksi Presiden Laporta agar Messi tetap di Barca. Sebelum Laporta resmi terpilih jadi Presiden Barcelona, sudah berulang kali pria 58 tahun itu menegaskan tekadnya untuk mempertahankan Messi. Laporta tampaknya sudah ancang-ancang melakukan paling tidak dua hal, menyodori kontrak baru yang menggiurkan buat Messi, sekaligus membangun sebuah tim solid di sekeliling Messi demi bisa berjuang meraih gelar juara. Satu hal yang bisa bikin Laporta sukses membujuk Messi tetap di Barca adalah rekam jejak masa lalu. Di era pertamanya sebagai Presiden Barca, Joan Laporta datang di tahun 2003 ketika saat klub Katalan itu dibelit krisis dalam sektor finansial dan prestasi. Mirip-mirip dengan situasi yang dihadapi oleh Barcelona pada saat ini. PSG versus Barcelona, Ronald Koeman harapkan sebuah keajaiban. Koeman mengatakan akan menaruh perhatian besar pada laga selanjutnya yakni melawan PSG. Ini menjadi laga penting karena itu merupakan pertandingan menentukan untuk lolos ke babak perempat final. Barcelona sudah menelan kekalahan dengan skor telak 1-4 di leg pertama. Koeman berharap bahwa sebuah hasil apik bisa diraih Barcelona di markas PSG.
Bahkan pelatih berpaspor Belanda itu tidak menyangkal akan keinginan adanya sebuah keajaiban di laga tersebut. Sama seperti Pogba, Griezmann juga bisa sembuh di timnas Prancis. Kesulitan Antoine Griezmann di Barcelona tidak akan sampai berdampak pada menit bermainnya di timnas Prancis. Hal ini ditegaskan langsung oleh sang pelatih Didier Deschamps. Bagi Deschamps, masa-masa sulit yang dialami pemain bukan berarti kualitas pemain tersebut juga menurun. Demi mengambil contoh Paul Pogba yang sempat kesulitan lalu bangkit bersama Prancis, Griezmann pun seharusnya bisa demikian. Selain itu, menurut Deschamps, bermain di timnas justru bisa membantu si pemain mendapatkan suasana baru dan menyegarkan diri. Perubahan suasana itulah yang diperlukan pemain seperti Griezmann. Chelsea versus Everton menang 2-0, The Blues mantap di 4 besar. Chelsea versus Everton digelar di Stamford Bridge. Tuan rumah unggul sejak babak pertama lewat bunuh diri Ben Godfrey di menit ke-31. Bit of a gap that Alonso found and it's in the back of the net. Di babak kedua, Chelsea menambah keunggulan lewat penalti Jorginho, tepatnya di menit ke-65. Keep Everton in the game here. Jorginho sends him the wrong way. Skor 2-0 bertahan hingga laga bubar. Tambahan 3 angka mengukuhkan posisi Chelsea di 4 besar klasemen Liga Inggris, di mana pasukan Thomas Tuchel kini mengkoleksi 50 poin dari 28 laga. Chelsea bisa menjauh dari Everton yang tertahan di peringkat ke-6 dengan 46 poin dari 27 laga. West Ham versus Leeds United, The Hammers hajar tim tamu 2-0 tanpa balas. Bermain di Stadion Olimpiade London, tim tuan rumah langsung tancap gas dengan memborong 2 gol di babak pertama lewat aksi Jesse Lingard di menit ke-21. And he's denied, but not from the rebound. Dan Craig Dawson 7 menit berselang. And they got another one. Setelah tertinggal, Leeds berusaha mengejar, namun mereka tak bisa memanfaatkan peluang yang ada. Skor 2-0 untuk kemenangan West Ham menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, West Ham berada di peringkat ke-5 dengan raihan 48 poin, sedangkan Leeds United tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 35 poin dari 27 laga. Chelsea menang lagi, Tuchel cetak rekor. Chelsea memperpanjang performa mengesankan di bawah pelatih baru Thomas Tuchel dengan kemenangan kandang 2-0 atas Everton di Stamford Bridge Selasa 9 Maret. Itu kemenangan ke-6 dalam 9 pertandingan Liga bagi The Blues sejak Tuchel menggantikan Frank Lampard sebagai pelatih pada akhir Januari. Chelsea bermain imbang dalam 3 pertandingan lainnya dan hanya kebobolan 2 gol. Kemenangan ini berarti Tuchel menjadi manajer pertama yang mengamankan clean sheet di masing-masing 5 pertandingan kandang Liga Primer pertamanya. Chelsea layak menang hadapi Everton. Chelsea berhasil mengamankan 3 poin usai menang 2-0 atas Everton pada laga pekan ke-27 Liga Inggris 2020-2021 di Stamford Bridge Selasa 9 Maret. Pelatih Chelsea Thomas Tuchel menganggap keberhasilan ini layak didapat armadanya. Apalagi mereka dapat mendominasi laga dengan penguasaan bola mencapai 66%. Kami layak menang. Babak pertama berjalan sangat sulit, namun kami bisa mengendalikannya. Kami kemudian meningkatkan permainan di babak kedua dan banyak serangan berbahaya, kata Tuchel dikutip BBC. Inter versus Atlanta menang 1-0, Nerazzurri makin mantap di puncak. Inter Milan meraih kemenangan 1-0 atas Atlanta dalam lanjutan Liga Italia di Giuseppe Meazza Selasa 9 Maret. Kedua tim bermain imbang tanpa gol di babak pertama. Gol sematawayang dalam pertandingan ini baru tercipta di menit ke-54 lewat Milan Skriniar. Perisic, leaps, Skriniar. Atlanta berusaha keras menekan Inter hingga penghujung laga. Namun sampai pertandingan tuntas tak ada gol balasan tercipta. Dengan hasil ini Inter kokoh di puncak klasemen dengan 62 poin, sedangkan Atlanta menempati posisi kelima dengan 49 poin.
Juventus tanpa De Ligt di laga hidup mati lawan FC Porto. Juventus menghadapi partai krusial di babak 16 besar Liga Champions. Menjamu FC Porto di Allianz Stadium, Selasa 9 Maret, mereka diwajibkan untuk menang. Diketahui pada leg pertama Juventus takluk di kandang Porto. Mereka terjungkal dengan skor 1-2. Kemenangan 1-0 sudah cukup membawa Juventus lolos ke perempat final. Sialnya, menghadapi pertandingan penting itu, Juventus tidak bisa memainkan bek andalan mereka, Matthijs de Ligt. Bek timnas Belanda itu kondisinya belum fit 100%. Meski sudah mengikuti latihan usai dibekap cedera, namun pelatih Andrea Pirlo memastikan dia tidak akan siap turun dalam laga nanti. Liverpool akan segera bangkit. Liverpool sedang terjun bebas. Musim lalu tim asuhan Jurgen Klopp itu tampil begitu dikdaya di Premier League. Mereka sejauh ini telah menelan 9 kekalahan dari 28 pertandingan di Liga. Bahkan, mereka 6 kali beruntun menelan kekalahan di markasnya sendiri di Anfield. Situasi sulit yang dialami oleh Liverpool itu mendapatkan perhatian dari Daniel Sturridge. Ex-pemain Chelsea itu yakin pihak-pihak yang berkepentingan di klub Merseyside itu sekarang sedang memutar otaknya agar bisa membawa The Reds bangkit. Sturridge juga mengaku yakin Liverpool bakal segera membaik usai jeda internasional. Sebab sejumlah pemainnya akan mendapatkan waktu istirahat yang sangat mereka perlukan. Manchester United bisa kalahkan siapapun. Bek setan merah Victor Lindelof mengungkapkan keyakinannya bahwa Manchester United bisa mengalahkan setiap tim ketika berada di performa terbaiknya. Lindelof menyatakan kemenangan 2-0 atas The Citizen di Etihad Stadium membuktikan bahwa United adalah tim hebat dan ia meminta rekan-rekannya untuk mempertahankan level permainan seperti ini hingga akhir musim. Kami selalu yakin ketika memasuki setiap pertandingan. Kami tahu kami bisa mengalahkan setiap tim, ujar Lindelof. Ini adalah pertandingan tandang yang sangat sulit melawan tim yang sangat bagus. Ini menunjukkan betapa kami adalah tim yang hebat dan apa yang kami lakukan di lapangan itu baik. Lanjutnya, Declan Rice diincar MU dan Chelsea. Moyes tegaskan harganya di atas 100 juta pound sterling. Sebuah peringatan diberikan David Moyes ke Manchester United dan Chelsea. Ia menegaskan bahwa kedua tim itu harus membayar lebih dari 100 juta pound sterling untuk mendapatkan jasa sang gelandang. Karena ia menilai sang gelandang memberikan dampak yang sangat besar bagi West Ham. Moyes juga menegaskan bahwa ia sama sekali tidak tergiur untuk menjual Rice. Ia menilai sang gelandang adalah kepingan yang sangat penting bagi skuad The Hammers. Ada luka psikologis yang sudah sembuh dari Gareth Bale. Tottenham Hotspur berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League 2020-2021 di Tottenham Hotspur Stadium Senin 8 Maret. Selepas kemenangan ini, manajer Spurs Jose Mourinho angkat bicara mengenai penampilan Bale yang kembali moncer. Menurutnya, kegemilangan Bale di laga tersebut karena dia sudah menyembuhkan luka psikologisnya. Lebih lanjut, Mourinho menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menantang Bale untuk tampil lebih dalam mencetak gol di setiap kesempatan yang diberikan. Mourinho mengaku hanya mendukungnya dan bukan menantangnya. Thierry Henry ingin bekerja untuk Arsenal. Impian tertinggi Thierry Henry adalah melatih Arsenal suatu saat. Legenda ikonis The Gunners ini tak malu-malu mengakui hal tersebut. Meski begitu, dia juga coba mengukur kapabilitas dirinya untuk klub sebesar Arsenal. Sampai-sampai Henry berkelakar menjadi pemotong rumput di Emirates Stadium pun dirinya siap. Menariknya, Henry juga tak melupakan Barcelona, klub yang diperkuatnya setelah angkat kaki dari Arsenal. Jika ada peluang untuk mengambil job tertentu di Camp Nou, pria 43 tahun ini tak menampiknya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!